Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Saya sudah berusaha khusyuk dalam ibadah saya dan selalu belajar untuk bisa khusyuk. Tapi hanya sesaat saja, setelah itu setiap saya sholat selalu buyar. Entah apa yang saya pikirkan. Saya barusan tetapi tak bisa. Apakah ibadah sholat sunnah saya bisa diterima, terutama sholat wajib? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalam. Bagaimana biar selalu khusyuk dan ibadah yang benar? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan Ustaz. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang antum keluhkan dalam keluhan antum tadi yang sama-sama kita dengarkan, sebenarnya keluhan semua orang. Bukan hanya antum yang mengeluh keluhan itu. Saya, kita yang menyaksikan acara ini pada kesempatan yang berbahagia ini, dan selain kita juga mengeluhkan hal yang sama, bahwa untuk selalu bisa khusyuk di dalam sholat kita sulit. Nah, bukan berarti tidak bisa, tapi sulit, berat. Oleh karena itu, orang yang selalu bisa khusyuk di dalam sholat, dia mendapatkan jaminan keberuntungan hakiki di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Pasti beruntung orang-orang mukminun, orang-orang yang mukmin. Allah mengatakan pasti beruntung, aflah. Siapa mereka? Ada sifat-sifatnya. Sifat yang pertama Allah katakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam salatnya senantiasa khusyuk. Oleh karena itu, orang yang sudah sampai kepada selalu bisa khusyuk di dalam salat, maka sampai kepada derajat yang tinggi di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kekhusyukan kita akan bergerak sesuai dengan tingkatan keimanan kita, tingkatan keyakinan kita, tingkatan akidah kita. Semakin hati itu kuat imannya, semakin mudah kita untuk khusyuk. Semakin hati itu jauh daripada keimanan, berkurang keimanannya, semakin jauh daripada kita yang namanya khusyuk. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat, dia harus melihat keimanannya kepada Allah, bagaimana dia patuh dan taat kepada Allah. Dia harus membenarkan amalannya. Dia harus ada rasa takut yang luar biasa kepada Allah, kepada murka Allah, kepada neraka Allah. Harus ada di dalam hatinya rasa harap yang luar biasa kepada ridho Allah, kepada rahmat dan kasih sayang Allah, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Rasa harap untuk diterima amal salehnya. Dan dia harus berjalan di atas itu dalam kehidupannya. Tidak hanya dalam keyakinan hati, namun dia ucapkan dengan lisannya, dan dia praktekkan dengan anggota badannya, dengan menjalankan keimanan dan ketakwaan itu. Seiring dengan iman tersebut, maka akan tumbuh kekhusyukan di dalam salat. Seiring dengan iman akan tumbuh kekhusyukan di dalam salat. Maka semakin kita salat hadir hati dalam keimanan kita, maka insyaallah taala Rabbul Izzati wal Jalalah kekhusyukan akan datang. Dan yang terakhir, putuskan hubungan kita dengan sesuatu yang selalu mengganggu di dalam sholat. Putuskan hubungan kita, berusaha memutuskan hubungan dengan sesuatu yang mengganggu di dalam sholat. Anda yang tahu apa masalah yang selalu mengganggu Anda di dalam sholat. Anda yang tahu. Apakah masalah pekerjaan? Apakah masalah keluarga? Apakah masalah anak-anak? Apakah masalah persahabatan? Ada sesuatu yang selalu mengganggu kita, dan kita yang tahu apa yang selalu mengganggu kita. Putuskan hubungan, maksudnya jangan pikirkan. Walaupun masalah itu tetap akan ada, tapi tidak kita bawa di dalam sholat. Ini maksud diputuskan hubungan. Maka orang yang membangun keimanannya dan memutuskan hubungannya dengan apa yang selalu mengganggunya di dalam sholat, maka insya Allah dia akan mencapai kekhusyukan itu. Yaitu ketika dia sholat, hatinya hadir di dalam sholat. Hatinya tidak lari dari sholat. Dan nilai sholat seorang insan di hadapan Allah tergantung berapa persen hadirnya khusyuk di dalam sholatnya. Sekiranya yang hadir dalam sholat khusyuknya hadir 100%, maka nilai sholatnya 100%.
Ketika yang hadir 50%, maka nilai sholatnya, pahala sholatnya 10%, 50%. Kalau yang hadir khusyuknya 10%, maka nilai sholatnya di hadapan Allah, pahalanya 10% dari sholat itu. Tergantung berapa nilai khusyuknya yang hadir dalam sholatnya, maka itulah pahala yang dia dapatkan dari sholatnya di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta SAW di dalam hadis-hadisnya. Maka tumbuhkan keimanan kita kepada Allah secara akidah, keyakinan secara lisan, perkataan, dan secara anggota badan, dan usahakan untuk memutus hubungan antara kita dan apa saja yang sering mengganggu kita di dalam sholat. Kalau harta yang sering mengganggu kita dalam sholat, putuskan hubungan kita dengan harta secara hati. Secara hati. Adapun memutuskan hubungan dengan dunia secara dunia tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun secara hati iya. Jangan cintai dia, biarkan dia, sepelekan dia, remehkan dia, sehingga tidak datang kepada kita di dalam sholat, karena menurut kita dia berharga, menurut kita dia harus difikirkan, menurut kita dia harus dispesialkan, maka hadir di dalam sholat. Putuskan kecintaan itu, maka insya Allah dia tidak akan mengganggu kita di dalam sholat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Silakan.